Ki, aku pengen nanya update-nya sih soal Kak Tamara. Kemarin kan dia habis dipanggil untuk pemeriksaan psikolog ya Kak. Kalau menurut Kakak tuh gimana sih Kak? Apakah selama ini Kak Tamara menunjukkan psikologis yang berbeda atau ada kelainan gitu Kak? Kalau selama ketemu sama aku sih enggak gitu kan. Memang dia orangnya yang aku tahu dia ceria. Terus aku juga baru tahu tadi gitu, lihat di berita di sosmed kalau kabarnya sempet diperiksa psikolog. Ya mungkin, ya nggak tahu lah, mungkin memang sudah prosedurnya. Dan memang karena kasus ini kan bukan kasus yang biasa, kematian yang ya disebabkan oleh orang gitu kan. Jadi mungkin memang, eh, yang terdekat dari almarhum Dante itu anaknya ya semuanya diperiksa, termasuk ya ibunya. Ya semangat aja sih, paling saya bisa ucapin cuma semangat ya, bisa menjalani semua urusan-urusannya, bolak-balik ke Polda dan lain-lainnya tuh, biar lancar gitu. Terus kan kemarin juga rame kan ya Kak fotonya Kak Tamara yang pas di tahlilan tuh kayak Mm, make up abis dan senyum gitu loh Kak. mm. Itu menurut Kakak ada nggak sih kelihatan nggak sih dari situ bahwa tidak ada rasa penyesalan sama sekali gitu? Gua kepil- Jadi waktu itu aku datang, di hari ketujuh, dan memang kita semuanya dikumpul di hari ketujuh, teman-teman syutingnya. Waktu aku datang sih, kelihatan banget lah orang-orang habis kehilangannya gitu kan, linglungnya. Terus mungkin juga kayak masih enggak menyangka bahwa hari ini gue tahlilan yang ketujuh almarhum anak gue nih, yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya gitu kan, tapi hari itu dilakuin. Terus hari itu memang Tamara pakai, baju warna putih dengan rambut sedikit ikal di bawahnya. Tapi kalau aku nggak salah nih ya, kayaknya dia tuh kayak rambutnya kalau cuma diikat doang terus dilepas, kayaknya emang bakal jadi kayak keriting-keriting bawahnya gitu deh. Dan kayaknya nggak yang dicatok atau diapain full gitu. Dan memang kalau untuk, make up full itu aku lihat, aku gini loh, itu tuh dari kamera aku, memang dari kamera masih ada kok, foto original tuh masih ada. Terus pas kemarin viral tuh aku nggak tahu kenapa itu viral. Aku kira viral karena ya udah postingan biasa aja karena 7 harian almarhum anaknya. Nah ternyata viralnya bukan karena hanya itu aja, tapi karena pujian netizen yang dikira dan ceria apa segala macam. Justru kalau kita lihat secara langsung gitu kan, kita lihat secara langsung itu nggak seceria yang ada di foto. Yang di foto mungkin, ayo Rara kita fotonya pas kita sebelum pulang ya. Ada temen aku salah satu yang ngajakin foto, ya aku ikut juga gitu. Dan memang itu bukan aku yang ngajakin foto. Terus ya mungkin dia senyum, ya mungkin ya mencoba untuk senyum aja, dan aku pikir masih sah-sah aja. Karena waktu aku juga ngalamin kejadian ditinggal mama saya waktu, setahun setengah yang lalu, ada malahan keluarga deket, ngajakin foto, ya aku ikutan foto lah, aku senyum kok gitu kan. Tapi kan di balik senyum itu kan, kita bukan berarti kita tuh bahagia kehilangan orang yang kita cintai kan, kehilangan orang tua. Kayak aku diajak foto di hari ketujuh, meninggalnya mama aku, ya aku senyum gitu. Karena gini loh, ya udah sih, udah hari ketujuh, nggak mungkin emak gue ini balik lagi, bangkit lagi dalam kubur. Ya udah, ceria aja. Maksudnya ceria itu dalam artian bukan kayak, gimana, ya udah, maksudnya berusaha untuk, menerima aja gitu. Nah tapi setelah senyum kan ya biasa lagi gitu kan, pasti sedih lagi gitu. Terus kan banyak banget nih Kak kecurigaan dari masyarakat dan Iya. kejanggalan ya kayak ternyata si Tamara tuh udah melakukan pengecekan lokasi 5 hari sebelumnya gitu. Nah menurut Kakak tuh dia ada ikut andil nggak sih Kak? Dan menurut Kakak apakah Kak Tamara belum ditahan sampai saat ini karena kelalaian tuh gimana tanggapannya? Gini, kalau Tamara memang dia bilang ke aku nih gini, nggak mungkin lah kak aku ceria banget anak aku meninggal, nggak mungkin lah kak aku seneng anak aku meninggal, aku tuh peduli banget sama Dante gitu kan. Kayak kemarin sebelum berenang aja aku tuh ngecek dulu kolam renangnya gimana, kamar mandinya bagaimana. Namun ya mungkin gitu kan, yang sekarang berita beredar bahwa sebelum hari H, eh, kamarnya sendiri Tamaranya sendiri datang ke lokasi bukan karena kayak mau ngecek, mau ngecek tempat kejadian aman nggak nih buat ngelakuin ini itu, enggak. Mungkin, dia ngelakuin itu ya karena dia pengen, oh tempatnya bersih, tempatnya nyaman, kamar mandinya oke, segala macam gitu. Dan dia nggak menyangkal kalau dia tuh, datang ke tempat itu. Memang dia bilang ke aku juga kemarin cerita. Dan kalau menurut aku,
menurut aku nih ya, mustahil banget seorang ibu gitu kan, seorang Tamara ngebunuh anak itu sangat mustahil. Sampai sekarang juga kayak kemarin aku shock banget lihat berita, sampai aku kirim ke temen aku yang ini serius. Jadinya si Tamaranya apa sih kemarin beritanya, Tamaranya tuh sampai dicurigai kayak gini gitu nih. Aku bentar ya, kemarin tuh apa sih yang aku sampai shock nih, belakangan ini nama Tamara dengan eksekusi dan terencana, aku sampai kayak gitu kan. Nggak mungkin banget kayak gitu kan, nggak mungkin banget dia ikut apa ya yang ada di balik ini semua. Aku sama teman-teman yang lain sampai sekarang masih percaya bahwa ini mungkin hanya sekedar kelalaian gitu kan ya, hanya sekedar musibah yang nggak diduga sebelumnya. Karena di hari H ya memang Tamara ada kerjaan gitu, jadi dititipin sama orang terdekatnya. Ya salahnya memang orang terdekatnya ya melakukan itu gitu. Tapi menurut kakak perlu nggak dia sampai ditahan karena kelalaian tersebut? Kalau ditanya perlu atau enggaknya, itu saya nggak ngerti lah ya bagaimana hukum. Tapi kalau secara saya orang awam, enggak lah, kan ini lalai gitu loh. Ini kelalaian yang kita sendiri nggak ngerti, nggak tahu, dan nggak paham akan terjadi hal yang seperti itu kayak gitu loh. Jadi kelalaian ini bisa terjadi sama siapapun di kondisi apapun gitu, bisa terjadi nanti di dalam diri kita gitu kan. Entah itu kita lalai sama keluarga kita ataupun kita lalai sama diri sendiri, kan kita nggak tahu kan. Itu kan bukan kita yang mau gitu. Terus kalau boleh tahu kak, kapan sih terakhir kali komunikasi dengan Kak Tamara dan bagaimana kondisi dia sekarang? Tadi sebelum lama nanya gitu, Ra gimana kondisinya gitu. Ya baik-baik aja kak, alhamdulillah, belum udah cuma ikut. Oh ya udah, ini tadi aku juga aku kasih tahu lagi di sini di acara ini, maksudnya kedatangan aku sini salah satu bentuk support untuk klarifikasi, bantu. Karena kan Tamara pasti kan nggak ada waktu lah, nggak akan ngelayanin tudingan netizen yang kayak yang nggak penting itu bagi dia. Karena ada hal penting yang harus dia lakuin gitu. Aku pun kayak diwawancara ini kayak kemarin tuh ada wawancara itu, aku izin dulu gitu kan, diminta datang ke acara ini untuk kayak klarifikasi atau kasih seperti itu, izin dulu semuanya. Takutnya kan ngerasa malah bikin ribet atau apa. Tapi kalau untuk saat ini kondisi Kak Tamara sendiri bagaimana kak? Apakah Kalau kondisi secara langsung aku nggak tahu bagaimana. Aku tadi cuma ngechat doang, ya bilang sih alhamdulillah kan udah better gitu. Tadi jam berapa ya? Sebentar ya. Tadi aku ngechat dia. Kemarin habis tes sama psikolog seharian di Polda. berarti dia ada sempat cerita ya soal tes psikolognya? Ya nih, Ra gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Kemarin habis tes psikolog hari mulai. Ya udah Ra, semangat ya. Ini aku lagi di acara tadi. Alhamdulillah agak banyak waktu buat cerita. Semoga bisa membantu ya. Udah gitu aja siapa gitu. Enggak berani yang nanya detail banget. Lanjutannya gimana lah ini itu malah jadi ribet, malah jadi pusing lagi. Tapi mungkin bentuk support dari Kak Kiki sendiri ke Kak Tamara gimana sih Kak? Ya aku sih chat sekali sama dia, enggak setiap hari juga karena takutnya ganggu. Terus kayak ngebantu untuk ngomong di depan media pun itu salah satu bentuk support aku ke dia, karena ada tudingan-tudingan yang perlu diklarifikasi ya, yang perlu diluruskan gitu. Karena saya tahu Tamar tuh baca tudingan-tudingan dari netizen dan pastinya dia nggak sempet ada waktu untuk mengklarifikasi ya. Saya ada beberapa temen sih kayak Soraya Rashid juga, yang lainnya juga siap sih kalau misalnya kayak diminta sekedar untuk bantu dia support klarifikasi ke orang-orang. Oke.